Selamat datang di White Room. Baru kemarin, Indonesia dihebohkan dengan skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan petinggi dan beberapa sohor tanah air. Korupsi apa? Yaitu korupsi TPPU PT Timah. Di mana nilainya cukup fantastis, guys. Yang kita ketahui nilainya sampai hari ini sering banyak dijadikan meme atau dijadikan candaan bagi banyak orang karena dianggap sangat-sangat besar dan mencetak rekor, yaitu 270 triliun. Gak habis-habis Indonesia dijajah dengan para koruptor. Kita mengetahui bahwasanya Kejagung baru saja merilis salah satu skandal besar lagi yang melibatkan petinggi dari salah satu BUMN yang mengeluarkan logam mulia. Mungkin sudah tidak asing di telinga kita, yaitu PT Antam. Ya, korupsi perdagangan logam mulia emas. Korupsi tersebut adalah yaitu pemalsuan merek dagang Antam di sebanyak 109 ton emas bodoh. Gila, 109 ton. Kalau dikalikan dengan konversi emas hari ini sudah 100 triliun kurang lebih ya, kalau saya tidak salah hitung. Dikabarkan kejadian ini sudah terjadi dalam kurun waktu 11 tahun. Wow, gila, sudah cukup lama, men. Sudah cukup lama. Saya tidak tahu teman-teman yang di rumah ada nggak nih yang beli emas-emas ini semua. Ya, kita ketahui ya teman-teman, kalau komoditas emas itu menjadi komoditas yang paling diminati bagi banyak orang untuk melakukan investasi. Tapi hari ini ketahuan coy, 109 ton dipalsukan. Kita nggak mengetahui ya, Kejagung belum rilis sampai hari ini mereknya saja yang dipalsukan atau emasnya juga yang dipalsukan. Dan hebatnya lagi, total korupsi ini berjalan dari tahun 2010 sampai 2021. Praktik curang ini sudah berlangsung sampai 11 tahun, tapi baru sampai hari ini baru keungkap. Ada apa sih sebenarnya Indonesia ini? 11 tahun, Pak. 11 tahun coy, coba teman-teman bayangkan. 2-3 tahun aja orang melakukan korupsi langsung ketahuan. Tapi ini 11 tahun dan baru ini terungkap. Ini ada apa? Dan Kejagung merilis ada 6 tersangka, tapi sampai hari ini nama lengkap mereka belum disebarkan, yaitu ada 6 ex general manager UBPPLM PT Antam yang menjabat mulai dari tahun 2010 sampai 2021. Mereka adalah TK, inisial TK 2010-2011 menjabat, HM 2011 sampai 2013, DM 2013 sampai 2017, AH 2017 sampai 2019, MAA 2019 sampai 2021, dan IG 2021 sampai 2022. Gila. Mereka ini menurut Kejagung mereka punya peran masing-masing. Berarti ini kalau kita katakan punya peran masing-masing dan ini sungguh terstruktur dari tahun 2010 sampai 2022 hari ini. Sekarang ini, kemarin ya saya nggak tahu ya udah berapa kekayaan mereka itu. Dan menurut Kejagung 4 dari 6 tersangka yaitu HM, MA, dan IG ditahan di rutan Salemba, cabang Kejagung. Sementara TK ditahan di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. 2 tersangka lagi nih, yang kocak nih, GM dan AH tidak ditahan karena mereka ditahan dalam kasus lainnya. Wah, berarti mereka ini banyak kasusnya. Coba teman-teman pikirkan, mau dibawa kemana negeri ini kalau semua
proses-proses negara ini, investasi bahkan mineral kita dijadikan ladang korupsi. Berdasarkan data buklet emas perak 2020 Kementerian SDM itu menunjukkan bahwa produsen emas di Indonesia ada sekitar 15 perusahaan. 3 diantaranya produsen emas terbesar pada 2019 dengan nilai produksi lebih dari 11 ton. Jadi menurut SDM ada 3 perusahaan besar di Indonesia yang melakukan perdagangan emas dalam negeri. Di antaranya ada PT Antam dengan total produksi 43,13 ton, lalu disusul Freeport dengan produksi 28,01 ton dan PT Agincourt Research sebesar 12,17 ton. Sisanya ditempati beberapa perusahaan lain dengan total produksi masing-masing di bawah 6 ton. Kementerian SDM merilis hanya ketiga perusahaan itu yang menjual komoditasnya untuk pasar dalam negeri dengan total berat sekitar 34 ton emas. Selebihnya 65 ton emas diproduksi sejumlahnya dijual untuk kepentingan ekspor. Nah, yang menjadi pertanyaan menurut Kejagung adalah modus dari 6 orang tersangka ini adalah memalsukan merek dagang Antam. Artinya mereka melakukan peleburan, mereka cetak lagi itu emas, dan emas tersebut bukan yang dikeluarkan dari PT Antam, karena menurut dari Kejagung untuk mengeluarkan emas dengan logo Antam oleh sejumlah perusahaan harus adanya kontrak kerjasama ya dengan PT Antam itu sendiri, karena ya kita tahu emas dengan logo Antam itu bagi masyarakat Indonesia itu ya cukup stabil ya harganya ya daripada emas dengan logo merek lain. Nah, mungkin celah ini yang dimanfaatkan oleh para koruptor ini untuk melakukan korupsinya mereka. Jadi mereka cetak sendiri, mereka lebur sendiri, mereka stempel sendiri tuh emas dengan logo Antam, baru mereka jual lagi ke pasaran. Wah, gila. Nah, mereka menggunakan jasa manufaktur yang diselenggarakan oleh UBPPLM menurut Kejagung. Artinya mungkin Antam punya pabrik, lagi melakukan peleburan emas, mereka masukkan nih emas dari yang kita nggak tahu dari mana, terus mereka lebur, mereka stempel tuh pakai stempelnya Antam, terus mereka pisahin lagi tuh, baru mereka jual lagi. Wah, untung banyak. Gila. Nah, sampai hari ini, sampai berita ini sudah dirilis, Indonesia masih bertanya-tanya, siapakah saja pemegang emas 102 ton itu? Apakah ada di antara kita? Kalau saya tidak berinvestasi di emas ya, gitu. Jadi saya nggak tahu teman-teman di rumah mungkin berinvestasi ada di emas. Coba cek kembali lagi bagaimana emas yang teman-teman miliki. Apakah itu benar asli milik dari PT Antam atau aspal, asli tapi palsu. Nah, tapi sampai hari ini Kejagung juga belum merilis siapa saja perusahaan-perusahaan ini yang bekerja sama dengan 6 orang TSK tersebut. Pasti saja banyak perusahaan yang ikut terlibat dengan para 6 orang ini, 6 orang tersangka tersebut. Ya, kita berharap dengan adanya kasus-kasus seperti ini, pemerintah Indonesia semakin sadar untuk memilih lagi para pejabat-pejabatnya dan semakin mengamankan sistem pemerintahan kita agar terhindar dari korupsi seperti ini. Bayangkan, emas saja dipalsukan hanya perkara logo. Memang ya, merek itu memang menjadi hal yang sangat riskan ya. Harganya tetap akan stabil sesuai fluktuasi harga emas. Dan emas yang dikeluarkan dari PT Antam ya sudah pasti emas asli, karena itu dikeluarkan oleh BUMN. Tapi kita nggak tahu nih, sekarang ada 109 ton loh kawan-kawan, 109 ton emas aspal. Kita nggak tahu apakah ada di antara teman-teman semua yang memiliki emas tersebut. Ya, mungkin bisa cek lagi emas-emasnya. Ya, kita tunggu saja kelanjutan dari babak baru korupsi ini ya, teman-teman. Sampai kapan dan siapa-siapa aja yang terlibat. Semoga saja tidak adakan lagi perilaku-perilaku korupsi seperti ini lagi yang menghampiri bangsa ini ke depannya. Yo guys, sekian. Terima kasih.